Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Reskita akan membahas sedikit tentang prostaglandin. Pada tahun 1935, prostaglandin ditemukan di dalam air mani dan diklasifikasi keluar dari kelenjar prostat. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli mengetahui bahwa prostaglandin ternyata diproses dari berbagai jaringan dalam tubuh. Jadi, apa sih itu prostaglandin sebenarnya? Jadi, prostaglandin itu suatu zat dengan struktur kimia seperti hormon yang berfungsi layaknya senyawa sinyal. Prostaglandin itu berperan penting dalam proses reproduksi dan penyembuhan luka. Prostaglandin tersintesis dari asam lemak, di mana saat sel mengalami trauma atau luka, otomatis akan terjadi gangguan pada membran sel, di mana pada membran sel ini memiliki beberapa komponen, salah satunya itu lipid atau lemak. Lemak pada membran sel itu sebagian besar merupakan fosfolipid, di mana fosfolipid ini merupakan dasar dari terbentuknya asam arachidonat. Kenapa? Karena asam arachidonat ini merupakan bagian dari fosfolipid yang telah mengalami reaksi dengan adanya fosfolipase A2. Asam arachidonat bisa mengalami reaksi katalisis yang akan menghasilkan prostaglandin dengan bantuan COX atau sikloksigenase. COX itu akan menghasilkan prostaglandin yang menghasilkan rasa nyeri, demam, dan inflamasi. COX terbagi menjadi dua, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 selalu aktif dalam menjaga kestabilan, sedangkan COX-2 hanya aktif di saat-saat tertentu, seperti saat jaringan mengalami kerusakan dan saat inflamasi. Prostaglandin yang dihasilkan dari reaksi katalisis asam arachidonat disebut PGG2, di mana PGG2 akan mengalami reaksi peroksidasi dan menghasilkan PGH2. PGH2 dengan bantuan enzim akan menghasilkan PGD2 dengan bantuan PGD sintase, PGE2 dengan bantuan PGE sintase, PGI2 dengan bantuan PGI sintase, dan TXA2 dengan bantuan TXA sintase. PGD2 berperan dalam proses vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah dan menghambat agregasi platelet. Mungkin ada yang bertanya, apa itu agregasi platelet? Dari namanya, agregasi adalah pengumpulan dan platelet atau trombosa adalah sel darah. Jadi jika disambung menjadi pengumpulan sel darah atau biasa disebut dengan penggumpalan darah. PGE2 berperan dalam menyebabkan demam dan nyeri dan membentuk PGF2 alfa, di mana PGF2 alfa ini menyebabkan kontraksi uterus. Jadi yang biasanya menginduksi persalinan itu adalah PGE2. PGE2 atau biasa disebut sebagai prostacyclin berperan dalam agregasi platelet sama dengan PGD2, dan prostacyclin ini juga berperan dalam vasodilator, di mana vasodilator ini adalah semacam golongan obat yang dapat memperlebar pembuluh darah, yang dengan pelebaran pembuluh darah ini darah dapat mengalir dengan lebih lancar. TXA2 atau tromboksan A2. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa TXA2 ini berperan dalam trombosit atau sel darah. Jadi tromboksan A2 ini
menyebabkan vasokonstriksi dan agregasi platelet. Itu tadi materi singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.